Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Puspita dengan NIM 1915401135. Kelas reguler 3, tingkat 1. Materi shock sepsis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang shock. Shock adalah kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis, sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Aliran darah yang terganggu membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh agar berfungsi secara normal menjadi terhambat. Shock dapat memburuk dengan cepat, maka penanganannya harus segera dilakukan. Jika tidak, shock dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Penyebab shock dapat berbeda-beda berdasarkan tipenya. Shock sepsis disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah, sehingga tubuh mengalami peradangan atau inflamasi. Sepsis merupakan suatu respon inflamasi sistemik terhadap infeksi, di mana patogen atau toksin dilepaskan ke dalam sirkulasi darah, sehingga terjadi aktivasi proses inflamasi. Sepsis adalah adanya sindroma respon inflamasi sistemik atau Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS, ditambah dengan adanya infeksi pada organ tertentu berdasarkan hasil biakan positif di tempat tersebut. Definisi lain menyebutkan bahwa sepsis merupakan respon sistemik terhadap infeksi berdasarkan adanya SIRS ditambah dengan infeksi yang dibuktikan atau dengan suspek infeksi secara klinis. Sepsis berat adalah sepsis yang disertai dengan satu atau lebih tanda disfungsi organ, hipotensi atau hipoperfusi. Kelainan hipoperfusi meliputi menurunnya fungsi ginjal, hipoksemia, asidosis laktat, oliguria, perubahan status mental. Shock septik merupakan sepsis dengan tekanan darah arteri kurang dari 90 atau 40 di bawah tekanan darah normal pasien tersebut selama sekurang-kurangnya 1 jam meskipun telah dilakukan resusitasi cairan atau dibutuhkan vasopresor untuk mempertahankan agar tekanan darah sistolik tetap lebih dari 90 atau tekanan arterial rata-rata lebih dari 70. SIRS, sepsis, dan shock septik biasanya berhubungan dengan infeksi bakteri, tetapi tidak selalu harus terdapat bakteri EMIA. Hal ini karena di dalam darah kemungkinan terdapat endo maupun eksotoksemia, sedangkan bakterinya berada di jaringan. Bakteri EMIA adalah keberadaan bakteri hidup dalam komponen cairan darah. Bakteri EMIA bersifat sepintas, seperti biasanya dijumpai setelah jejas pada permukaan mukosa. Primer tanpa fokus infeksi teridentifikasi, atau seringkali sekunder terhadap fokus infeksi intravaskuler atau ekstravaskuler, sehingga biakan darah tidak harus positif. Berikut adalah tabel pathway shock sepsis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.